Allô? Mec, raccroche. Alors je le préviens. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Archibald. Ketemu lagi dengan gue, Noni Novikasari di channel Safari Movie. Kali ini gue akan mereview film yang bergenre action yang berjudul The Last Mercenary. Film ini dirilis di tahun 2021 yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, dan Eric Judor. Film ini bercerita tentang seorang mantan agen rahasia Prancis yang sekarang menjadi tentara bayaran. Ia bernama Richard Brome yang dibintangi oleh Van Damme. Ia dikenal sangat gesit dan mematikan. Richard harus keluar dari persembunyiannya demi menyelamatkan putranya yang sedang terkena kasus dan sudah lama nggak pernah ia temui. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan cerita pembebasan seorang tawanan yang disekap oleh geng. Tiba-tiba dengan sekali tendangan pamungkas ala Richard, penjaga pun langsung terkapar. Sialnya si Sandra yang ketakutan berlari dan menabrak tiang sehingga menimbulkan bunyi yang membuat penjaga lainnya mengejar mereka. Di scene berikutnya tampak seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan polisi karena aksinya yang ugal-ugalan di jalan raya. Kejar-mengejar pun berakhir ketika si pria menepi untuk buang air kecil. Namun ketika si polisi melihat identitasnya, diketahui pria itu bernama Archibald Al-Mahmoud. Ia pun akhirnya dilepaskan karena ia salah seorang yang kebal hukum. Scene berpindah ke kantor Kementerian Luar Negeri. Di sana kita melihat percakapan bahwa salah seorang dari mereka mengatakan ia mengetahui ada rekening fiktif di bawah Kementerian Luar Negeri. Lalu ia pun menonaktifkan rekening tersebut. Namun saat ia menonaktifkan rekening tersebut, alarm keamanan berbunyi yang mengkonfirmasi penetapan Al-Mahmoud sebagai rahasia negara telah dicabut. Sementara di sisi lain, tampak pria kribo yang gagal menarik uang di ATM. Kemudian ia pun pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut dengan Pak Tua. Pak Tua langsung terkejut mendengar cerita. Ia menyadari bahwa bahaya kian mendekat. Ia meminta si kribo untuk segera lari meninggalkan rumah. Tu vas pas tirer sur la police pour une barrette. Dégage. D'accord, on se retrouve où? Tu sais que je t'aime. Allez, go. Sialnya, saat ia berlari, ia pun langsung dikepung oleh polisi. Scene berlanjut di kantor dinas rahasia yang mendapat fax dari seorang agen. Petinggi dinas rahasia langsung mengadakan pertemuan dengan jenderal dan salah seorang menteri untuk membicarakan kembalinya agen rahasia tersebut. Sang jenderal pun menceritakan kisah agen rahasia tersebut ke ibu menteri tentang operasi Kendama, sehingga mengapa Al-Mahmoud bisa kebal hukum. Billy Bocquet, j'espérais ne plus jamais entendre ce nom. Il vient de nous donner toutes les raisons de supprimer ce salopard. Il est temps de rendre définitivement obsolètes les années 90. Di sebuah diskotik terlihat Richard menemui seorang wanita, yaitu sahabat lamanya yang bernama Margaret. Mereka membicarakan kejadian penangkapan putranya. Setelah mendapat informasi singkat, keesokan harinya ia langsung bergegas menuju kediaman putranya. Dan saat tiba di rumahnya, ia bertemu dengan salah seorang wanita. Kemudian ketika mereka berdua meninggalkan rumah, mereka dihadang oleh dua orang pria dan terjadilah terjangan super yang membuat si pria roboh seketika. Gak terima akan hal itu, ia pun mencoba melawan. Naasnya, dengan hanya beberapa kali pukulan, mereka pun terkapar. Setelah perkelahian tersebut, singkat cerita, mereka menuju rumah Fernand yang tak lain adalah sahabat lama Richard. Setibanya di rumah Fernand, Richard langsung masuk ke kamar rahasia Fernand. Ia menemukan sebuah dokumen yang ditulis oleh Fernand. Di dokumen tersebut, Fernand mengatakan bahwa ada dugaan orang lain memanfaatkan kekebalan hukum anak Richard.
Ternyata mereka adalah pedagang senjata. Dan bisnis ini dikenal dengan bisnis Big Mac, yaitu senjata yang dibuat di tahun 1990. Di scene berikutnya, tampak si Kribo sedang diinterogasi oleh 2 orang polisi. Namun, tiba-tiba saja ia pingsan ketika mendengar bahwa Fernand ayah asuhnya meninggal dunia. Di sisi lain, terlihat percakapan antara orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bernama Paul dengan salah seorang yang menggunakan identitas palsu anak Richard. Di scene berbeda, Richard kembali lagi menemui sahabat lamanya di sebuah diskotik. Ia mencari informasi kapan anaknya akan dipindahkan. Dan kemudian di keesokan harinya, ia pun membebaskan anaknya dengan bantuan para sahabat lamanya. Sialnya aksinya mereka diketahui oleh polisi. Polisi pun mengeluarkan tembakan saat anak Richard hendak keluar mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan polisi. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan kemudian mereka menuju rumah Fernand. Sementara di sisi lain, pria yang menonaktifkan rekening anak Richard terlihat sedang diinterogasi di kantor dinas rahasia. Scene kembali ke rumah Fernand. Tampak di sana Richard dan si Kribo beradu argumen. Si Kribo menganggap bahwa ayah kandungnya adalah pria yang gak benar. Si Kribo ini gak mengetahui bahwa si Richard ini adalah ayah kandungnya. Richard berusaha meyakinkan bahwa ayah si Kribo adalah sosok pria yang baik. Tapi tetap aja si Kribo ini menyangkal apapun yang dikatakan oleh Richard. Scene pun berpindah ke Paul. Ia menemui salah seorang pria di kolam renang. Pria ini adalah rekan bisnis Paul yang menggunakan identitas palsu anak Richard. Paul mengatakan bahwa sedang terjadi keonaran. Di scene berikutnya di rumah Fernand, Richard memperoleh titik terang dari informasi Della yang memberikan foto bahwa Fernand pernah memfoto beberapa mobil, yang mana mobil tersebut diketahui berplat Kementerian Luar Negeri. Ternyata mobil itu adalah mobil dinas Lazare, orang yang menonaktifkan rekening si Kribo. Scene pun berlanjut. Tampak percakapan petinggi dinas rahasia mengatakan bahwa Richard pernah meniduri istrinya. Dengan sangat marah, ia pun meluapkan kekesalannya. Rupanya di masa lalu, si Richard pernah bercocok tanam bersama istrinya, guys. Di sisi lain, Dalila mendapat tugas oleh Richard untuk menemui Lazare. Lazare mendapat pesan yang tertulis di sebuah kertas. Ketika Lazare mencari Richard, Dalila dengan sigap memasukkan handphone di sebuah kotak. Dan akhirnya Lazare pun berkomunikasi dengan Richard. Namun Richard meminta Lazare untuk melepaskan pakaiannya. Kemudian ia pun berjalan menggunakan skuternya dengan hanya menggunakan celana dalam. Boum. Sesaat Lazare bertemu dengan Richard, beberapa polisi pun langsung datang untuk menangkap Richard. Tapi sialnya, mereka justru malah mendapat bogeman dan tunjangan hingga terkapar dibuat si Richard. Kemudian Richard membawa Lazare ke rumah Fernand, dan ia pun diinterogasi di sana. Tapi saat interogasi sedang berlangsung, Richard melihat permen karet menempel di alas kaki si Kribo. Gak berapa lama tembakan pun memberondong mereka bertubi-tubi. Tapi beruntungnya mereka berhasil kabur lewat pintu rahasia yang berada di kamar mandi. Dan di sisi lain tampak Dalila sedang menunggu di luar dengan mobil van-nya. Di dalam van, Richard membuat rencana dengan menggunakan si Lazare sebagai mata-mata untuk mengintai Paul. Keesokan hari, Lazare pun kembali bekerja ke kantor. Ia pun bertemu dengan Paul, dan Paul pun sedikit terkejut melihat Lazare masih hidup. Akhirnya, Lazare pun dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Singkat cerita, Lazare dan Richard bertemu di kediaman Lazare. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba Lazare mengatakan bahwa Richard adalah ayah kandung si Kribo. Tapi si Kribo tampak syok mendengar itu semua. Ia masih nggak mempercayai hal itu. Ia tetap nggak bisa menerima Richard sebagai sosok ayahnya.
Meski Richard berulang kali menjelaskan itu, tapi si Kribo tetap nggak percaya. Keesokan harinya, Richard melakukan sebuah operasi yang ia sebut sebagai operasi kolam renang. Tapi, demi keselamatan anaknya, yaitu si Kribo, Richard meninggalkan anaknya dengan kondisi terikat di sebuah tiang. Operasi pun dijalankan. Terlihat di sana, Richard dengan sahabat wanitanya berada di kolam renang, sedang mengintai pria yang menggunakan identitas palsu anaknya. Tiba-tiba si Kribo pun datang. Kemudian ia langsung masuk ke kamar mandi untuk mencari dokumen dirinya yang dipalsukan. Tapi sialnya, aksinya dipergoki oleh 2 orang cewek seksi. Ia pun langsung mendapat tonjokan mentah dari kedua cewek bahenol itu. Gak hanya dengan tonjokan, ia pun dihajar hingga terkapar. Dan syukur aja Richard datang untuk menolongnya, hingga terjadilah duel yang sangat epik. Walau di awal Richard sempat kewalahan menghadapi kedua cewek seksi itu, tapi akhirnya ia bisa memenangkan pertarungan tersebut. Duel pun berlanjut dengan kedua pria yang tiba-tiba saja nyelonong masuk tanpa permisi. Seperti biasa guys di film-film, akhirnya anak muda pun memenangkan duel tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di rumah. Sambil menjahit lukanya, Richard membuat rencana berikutnya. Mereka akan menjalankan operasi yang bertujuan mengambil Big Mac, serta menahan Paul dan Simeon. Dari telepon yang diambil Kribo, Richard pun menjebak Paul untuk datang ke sebuah tempat. Operasi pun dijalankan di sebuah acara pesta yang sedang berlangsung di kantor kedutaan. Tak lama, Richard menghubungi pihak dinas rahasia. Namun, Richard sempat menyinggung komandan hingga membuatnya murka. Dan si komandan langsung mengerahkan pasukannya di kantor kedutaan tersebut. Selang tak berapa lama, Paul pun tampak masuk di acara pesta. Sementara di sisi lain, Richard dan anaknya si Kribo sedang menyamar sebagai Simeon yang akan melakukan transaksi jual beli senjata Big Mac. Dan mereka pun bertemu, tapi karena takut kalau penyamarannya terbongkar, maka transaksi dilakukan oleh Dalila. Tapi akhirnya penyamaran mereka terbongkar hingga mereka pun kabur. Sempat terjadi perkelahian antara mereka dan anak buah Paul. Saat lagi asik berkelahi, Margaret pun datang membawa Paul. Tapi tiba-tiba, Paul menyebut Margaret ibu, sehingga Dalila dan si Kribo timbul rasa curiga. Rupanya si Margaret ibu dari si Paul yang diam-diam mengkhianati Richard. Margaret pun langsung menyandra si Kribo. Tapi saat Richard dan si Margaret adu bacot, tiba-tiba muncul si komandan yang membogem wajah Richard. Sepertinya ia meluapkan kekesalannya karena istrinya pernah ditiduri Richard guys. Mereka pun akhirnya duel, tapi dengan sekali tendangan si komandan pun terkapar. Dan hal ini dimanfaatkan Margaret untuk kabur. Sebelum ia kabur, ia pun mencoba membunuh si komandan. Tapi sialnya saat pasukan keamanan datang, si komandan tiba-tiba muncul memberi instruksi untuk menangkap Margaret dan anaknya. Akhirnya film pun tamat. Dari film barusan, kita bisa belajar ya guys, bahwa kasih sayang seorang ayah itu nggak pernah lekang oleh waktu. Di balik sikap diamnya, sebenarnya ia sangat peduli dengan anaknya. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan sampai ketemu lagi di review film-film seru lainnya.